Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian rutin Majelis Ratibul Haddad Muncar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, panjatan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan panjang umur serta sehat walafiat hingga kita bisa bersama-sama kumpul kembali, duduk bersama-sama mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan harapan kita semata-mata ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian rutin Majelis Ratibul Haddad Muncar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan sampai ke zikir yang ke-10, yaitu zikir amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahiran. Bacaan amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahiran, artinya kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik zahir maupun batin. Betul-betul kami bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah disampaikan daripada Wahib bin Al-Warid dalam kitab Syarah Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, bahwasanya Wahib bin Al-Warid berkata, telah keluar seseorang ilal jabanah, tempat jabanah ini adalah satu tempat yang memang selalu diadakan sholat id, tempat yang diadakan perkumpulan-perkumpulan sholat id atau jenazah. Pada saat itu dia keluar ke jabanah di tengah malam. Dia mengatakan, tiba-tiba saya mendengar suara yang kencang, suara yang keras. Maka suara tersebut datangkan kasur tempat tidur, kemudian disiapkan tempat tidur tersebut. Setelah disiapkan tempat tidur, tiba-tiba datang seseorang duduk di atas tempat tidur itu tadi. Dia berkumpul bersama kaumnya, bersama teman-temannya. Faqala lahum,
Maka seorang yang duduk di atas tempat tidur tersebut, di atas kasur tersebut, dia mengatakan, "Man li bi Urwah bin Zubair?" Siapa untukku yang bernama Urwah bin Zubair? Tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian dia bertanya kedua kali sampai ketiga kali, "Coba tunjukkan aku siapa yang bernama Urwah bin Zubair." Akhirnya di antara mereka itu ada yang berdiri. Dia mengatakan, "Saya Urwah bin Zubair." Maka seorang yang duduk di atas kasur tersebut mengatakan, "Fatawajjaha nahwal Madinah." Ayo berangkat menuju ke kota Madinah. Setelah berangkat pulang secepatnya, maka dia mengatakan, tidak ada jalan bagi kita menuju kepada Urwah. Dia mengatakan, celaka kamu, bagaimana demikian? Faqala, kemudian dia mengatakan, wajadtuhu yaqul kalimatin idza asbaha wa idza amsa. Saya mendapatkan sudah yang namanya Urwah bin Zubair. Dia selalu mengatakan di pagi hari dan di sore hari, tidak berhenti mengatakan kalimat amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam bisamalaha wallahu sami'un alim. Ini yang dimaksud di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini hakikat daripada iman, dan tanda-tanda keimanan seseorang adalah akhlak dan amal-amal mereka di dalam ucapan dan kelakuan mereka. Yang dikatakan iman itu harus ditunjukkan. Yang dikatakan iman harus ditunjukkan. Mana iman itu tadi? Tandanya iman itu apa? Tandanya akhlaknya baik, amalnya baik, ucapannya baik, dan kelakuannya pun juga baik. Semua itu adalah daripada Al-Quran. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah satu di antara kalian, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika betul-betul kalian itu menjadi orang yang beriman. Nah, kalau sudah iman melekat, iman berada di dalam hati kita, maka otomatis kita akan merasakan zikir yang nyaman, merasakan kenikmatan di dalam sholat, kenikmatan di dalam zikir dan lain-lainnya. Karena orang-orang yang beriman itu mempunyai tanda. Kalau sampai ingin tahu siapakah orang yang beriman itu, orang yang beriman, ciri-cirinya orang yang beriman, kata Allah, idil mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka, menangis hati mereka, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, gerak hati mereka, merasa nikmat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.